Iya karena kedua iya karena selain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan dibacakannya surat Al-Fatihah tadi dapat memperlancar acara pada sore hari ini. Acara yang kedua yaitu tilawatil Quran yang akan dilantunkan oleh Pak Zaki. Kepada Pak Zaki dipersilakan. Ini monggo Pak Zaki. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. ينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Zaki atas lantunan Al-Qur'annya. Semoga menjadi untuk ketenangan kita dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Acara yang ketiga yaitu pemaparan materi. Nah, tema kali ini adalah pendidikan berbasis fitrah yang akan disampaikan oleh Ayah Holik. Silakan Ayah Holik dimulai. Terima kasih, Bun. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayah bunda yang dirahmati Allah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini ya sudah memberikan kita semuanya berupa rahmat dan hidayah. Rahmat dan hidayahnya berupa nikmat ya, nikmat sempat, nikmat sehat sehingga kita bisa bermuajahah bilwujuh lewat media Zoom ini ya. Salam dan salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari peradaban jahiliyah kepada peradaban yang luar biasa sekarang ini. Para ayah bunda yang dirahmati Allah, sore hari ini kita akan berdiskusi ya. Kalau bicara saya praktisi, ya saya baru belajar juga. Bicara praktisi beasiswa, saya baru belajar
tentang fitrah juga, baru apa namanya ya, belajar membersamai anak gitu ya, belajar membersamai anak, kemudian menemukan fitrah diri, bahkan masih sangat sangat jauh dari kata sempurna, itu masih terus belajar. Dan pada sore hari ini saya diminta teman-teman dari Sekolah Alam Perwira untuk kesekian kalinya diskusi tentang fitrah based education gitu ya. Dan saya minta tolong untuk host yang share apa namanya, nge-share slide ya, karena saat ini saya nggak bisa nge-share slide dari sini gitu ya. Kebetulan saya hari ini baru sampai di Jogja, ada kerjaan yang harus saya lakukan. Saya biasanya bisa rencana kalau pengen pengen sih live di situ ya, di kampus Sekolah Alam Perwira. Tapi kebetulan hari ini saya harus ke Jogja, jadi saya dari Jogja nih live-nya. Oke, untuk bicara next Bun. So pengen dikasih bunda apa ayah gitu. Next untuk slide-nya. Ya, bicara fitrah gitu ya, bicara fitrah, gambarannya pohon ya, karena bicara fitrah, kalau setiap tahun pasti kita dengar namanya fitrah, jadi kemudian identik dengan Idul Fitri ya, fitrah kembali ke suci, kembali ke bersih. Fitrah, kemudian ada yang mengatakan fitrah itu suci, itu bersih, sehingga kemudian ada bahkan apa namanya, dari Kemenak gitu ya, seorang pejabat dari Kemenak mengambil apa namanya ya, mengambil teori John Locke ya, teori John Locke bahwasanya manusia itu seperti halnya kertas kosong, karena mengambil kata fitrah diartikan dengan suci, bersih, sehingga kemudian dikatakan kosong. Kemudian di otak-atik Gato dengan teori John Locke bahwasanya manusia itu adalah kertas kosong yang kemudian ketika ingin menjadikan suatu kertas tersebut atau orang tuanya lah yang kemudian melakukan mencoret-coretnya. Padahal pada dasarnya anak lahir jelas bukan kertas kosong. Anak lahir itu sudah dibekali fitrahnya ya. Nanti kita bahas ya. Nah, dari hal tersebut kemudian muncul konsep pendidikan. Nah, sistem pendidikan itu berangkat dari konsep memanusiakan sebetulnya kan. Fitrah itu adalah konsep yang memanusiakan, atau bahasa Inggrisnya human nature. Bahasa kitanya fitrah itu human nature. Nah, kemudian karena cara berpikir itulah menentukan cara bertindak. Nah, pada dasarnya manusia itu bukan kertas kosong seperti halnya teori John Locke. Sehingga kemudian ketika kita bicara anak itu kertas kosong, kemudian kita jejali pengetahuan yang banyak. Kemudian ketika tidak target, tergesa-gesa, ayo itu nak, temanmu udah sampai jauh banget hafalannya, temanmu udah jauh banget, udah bisa membaca, nah itu usia di bawah 7 tahun katakanlah. Sehingga kemudian terjadi orang tua itu nggak rileks dalam mendidiknya. Orang tua lebay dalam mendidiknya. Inilah kemudian karena belum paham dengan fitrah. Yang pada akhirnya karena merasa ini anakku terlambat apa ya? Anakku terlambat belajarnya apa ya? Belajar parenting ke ahli-ahlinya, ahli A, B, C, kemudian sebagian besar sekarang adalah ahlinya dari barat ya. Yang terjadi adalah toxic parent namanya. Toxic parent inilah yang kemudian mengacak-acak fitrahnya anak-anak. Diacak-acak lagi anak. Wah, anakku harus bisa gini. Anakku harus bisa bahasa Inggris. Anakku harus bisa hafalan di umur 6 tahun. Di umur 7 tahun anakku harus bisa hafal hadis arba'in dan sebagainya. Digegas terus. Ya, yang pada akhirnya anak-anak apa namanya, dianggap kertas putih, dianggap masih kosong, dijejali dari luar. Padahal pada substansinya namanya anak adalah inside out, dari dalam, supaya bisa menumbuhkan itu fitrah. Fitrah itu adalah suatu hal yang Allah install kepada jiwa manusia, ke jiwa manusia, diinstal dari sejak dalam kandungan, ketika kita bertemu, ketika kita ditiupkan roh sama Allah, kemudian alastu bi rabbikum, ya, akulah Tuhanmu, katakanlah seperti itu, kemudian kita bersyahadat, syahidna qalu bala syahidna, ya, bersyahadat dan kemudian sudah apa namanya, sudah bersyahadat, dan fitrahnya kita sebagai bayi dilahirkan dalam kondisi fitrah, dan pada akhirnya
Eh, yaitu karena orang tua yang toxic parent itulah kemudian mengacak-acak fitrahnya anak-anak kita. Pada dasarnya setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Ini hadis Rasulullah itu ya. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang kemudian membuat anaknya menjadi Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Kenapa bukan yusalimu? Karena fitrah itu sudah muslim, ya. Karena sudah alastu birabbikum, ya. Karena sudah melakukan syahadat, bersyahadat rububiyah gitu ya. Nah, kemudian lahir bayi dalam kondisi fitrah. Yang namanya fitrah itu kan lurus ya, Hamid, lurus. Dan bayi itu jujur. Kalau kemudian sekarang orang tua mengeluhkan anakku sekarang sudah besar, sudah SMP, tapi susah banget dibangunin untuk sholat subuh. Salah siapa? Salah siapa ketika dulu anak bayi ketika bangun pagi nih, tiba-tiba bangun pagi jam 3 dipupuk, nak masih gelap nak, ayo tidur lagi nak. Orang tua bunda ngantuk, ayah ngantuk. Padahal fitrahnya anak jam 3 pagi itu bangun pastinya. Bayi nih ya. Ya yang sudah punya anak nih ya. Saya juga ngalamin dua kali bahkan 2 kali ya. Mempunyai anak ini polanya sama, jam 3 itu pagi. Jam 3 itu bangun. Tapi karena masih gelap, ayo nak masih gelap nak, tidur lagi ya nak. Ayah bundanya masih ngantuk kayak gitu. Sehingga kemudian fitrahnya rusak nih, rusak. Fitrah keimanannya rusak. Sehingga kemudian pada perkembangannya begitu masuk fase akil balik, fase balik gitu ya, susah sholat subuh. Siapa yang salah? Susah untuk kemudian melaksanakan ibadah pagi. Siapa yang salah? Kita yang merusaknya. Ketika anaknya mengeluh, ketika orang tua mengeluh, wah ini anakku sudah besar nih, pipisnya kok berdiri aja ya? Pipis berdiri itu kan nggak sunnah, nggak syar'i. Sebagian besar laki-laki, anak laki-laki kita, bahkan mungkin kita nih laki-laki, guru-gurunya nih mohon maaf, masih kalau pipis berdiri. Ya, itu kan bukan fitrahnya manusia untuk kemudian bisa sambil berdiri gitu kan. Atau kemudian bicara najis, udah nggak aware dengan yang nama najis. Karena apa? Karena ketika masih bayi, si Ananda itu ketika masih bayi ini nangis karena pup, karena BAK buang air kecil. Kemudian supaya tidak BAK atau BAB merepotkan orang tua, dikasih pempes. Pada akhirnya kebal itu yang namanya dengan najis. Nggak nangis lagi, udah biarin aja, nanti kalau belum berat banget nggak diganti-ganti itu pempesnya. Sampai pada akhirnya nggak aware dengan yang nama najis. Bodoh amat sekarang najis, mau ada najis depan kita, mau sholat, udah nggak peduli. Banyak sekarang, bahkan kita sendiri gitu seperti itu. Ya salah siapa lagi? Orang tua lah yang kemudian merusak fitrahnya anak-anak. Sehingga kemudian yang terjadi, anak-anak kita sudah jauh dari fitrahnya. Seperti halnya kita lah, ini sekarang kita bicara sekolah, gitu. Sekolah TK atau PAUD gitu ya. PAUD, sekolah TK digegas dengan calistung. Ya, digegas dengan calistung. Fitrahnya anak-anak belum ke arah situ, belum linear pola pikirnya. Ini mohon maaf ya. Mohon maaf karena sekarang sistem di Indonesia pendidikan itu sebetulnya kalau bicara undang-undang, masuk SD belum boleh baca, belum bisa baca. Karena di PAUD TK itu nggak diajarkan, dalam undang-undang nggak ada anak TK, anak PAUD itu diajarkan untuk baca tulis hitung. Tapi di lapangan SD, anak-anak SD harus bisa membaca. Yang salah siapa? Orang tuanya kah atau sistemnya kah? Ini jadi pertanyaan. Jauh lagi dari fitrahnya, jauh lagi dari fitrah keluarga, jauh lagi fitrah berbangsa dan sebagainya. Maka pada akhirnya anak-anak digegas, disuruh bisa membaca, tapi kemudian tidak mengikat makna. Anak saya sekarang LK itu usia 10 tahun. Tidak pernah saya ajarkan baca. Tapi sekarang dia rajin baca. LK rajin, anak saya mulai bisa baca usia 8 tahun, kelas 2 lah. Kelas 2 baru bisa baca. Tapi setiap hari saya bacakan, read aloud sebelum tidur itu, saya bacakan kisah, bacakan cerita, bacakan buku, senang buku apa, bawa buku cerita bergambar, ayah ini ceritanya apa, saya ceritakan. Tidak sesuai dengan tekstual, tapi berdasarkan gambar.
yang pada akhirnya memupuk kecintaannya dengan buku. Karena cinta buku, akhirnya cinta dengan ilmu dengan kesadarannya. Tidak dipaksakan, ayo nak rajin baca nak. Sekarang banyak anak-anak mahasiswa ditarget oleh dosennya untuk baca minimal seminggu 3 kali. Enggak lah, enggak mau. Kenapa? Baca bukunya bukan karena kesadaran. Baca bukunya bisa jadi karena kepengen lulus ujian, katakanlah. Setelah itu enggak. Bahkan sampai tua sekalipun. Sehingga kemudian banyak sekali anak-anak yang di usia 7 tahun, sebelum SD sudah bisa baca, besoknya udah nggak mau dengan buku. Fitrah iman, wes. Kita membahas fitrah iman. Anak TK, anak usia di bawah 7 tahun, rajin baca Quran, rajin menghafal, rajin kemudian apalagi rajin sholat. SD sampai kelas 3 bahkan ya, udah rajin sholat di sekolah. Tapi begitu masuk fase kelas SMP lah, sudah mulai malas baca Quran, sudah mulai malas ngaji Quran, ngaji di TPQ katakanlah. Udah mulai malas. Karena apa? Bukan dengan kesadaran, tapi dengan kebiasaan. Dan pembiasaan inilah yang kemudian itu sebetulnya mengadopsi teori barat, psikologi barat. Teori Pavlov. Ya, salah satu yang kemudian sangat terkenal dengan teori pembiasaan adalah teori Pavlov, di mana dalam percobaannya menggunakan hewan anjing waktu itu. Jadi Pavlov itu menggunakan metode membiasakan, kemudian dengan cara lonceng teng 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 gitu. Dia punya anjing, anjingnya keluar, begitu anjing keluar karena bunyi bel itu dikasih daging. Mau 1, 2, 3 kali. Saya pada akhirnya Pavlov mencoba menggunakan bel teng 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 teng, anjingnya keluar, nggak dikasih daging. Yang terjadi anjingnya melet-melet, ngeces. Dan kemudian dibiasakan seperti itu. Akhirnya jadi kebiasaan, walaupun tidak kemudian menggunakan tidak dikasih daging. Nah, inilah yang kemudian diterapkan oleh pendidik kita, oleh guru-guru kita, membiasakan, tapi kemudian tidak menumbuhkan kesadaran. Sholat, kalau nggak sholat nggak dikasih nilai. Kalau nggak ngaji sampai juz sekian, nggak dikasih nilai. Materialis yang kemudian jadi nilai. Ini yang kemudian tidak tumbuh kesadaran, tapi hanya kebiasaan. Perlu dipahami, yang namanya hewan sirkus, 6 bulan tidak dilatih, kembali ke habit semula. Nun sewu, teman-teman yang kemudian dari kecil, saya kuliah di sebuah perguruan tinggi Islam. Dari kecil pesantren, masuk kuliah, anak teman-teman saya itu sebagian besar pasti rajin, paham banget yang namanya ilmu agama, fikih, sholat, fikih, ilmu ya, keilmuan fikih, keilmuan tentang sholat, bahasa Inggris, bahasa Arabnya bagus, debatnya keren, tapi ibadahnya, nun sewu, banyak yang kemudian lost. Karena sekali lagi, hanya tidak ditumbuhkan kesadaran untuk bagaimana beribadah. Fitrahnya hilang, karena dari kecil nggak dekat sama orang tuanya. Dendam akhirnya. Dan sekarang beberapa teman ada yang masuk ke dunia yang nggak jelas. Tentang pengetahuan agama nggak ditanya lah, pasti lebih pintar dari saya gitu. Nah, sehingga kemudian kita sebagai orang tua dengan hal yang fenomena seperti itu, kita sebagai orang tua harus belajar bagaimana memahami fitrahnya anak-anak. Kalau dari Ustadz Hari, Allah yarham, beliau mengajarkan ke kami bagaimana menumbuhkan 8 fitrah anak-anak ya. Sehingga kemudian, ya walaupun sekarang telat, saya nggak ada kata terlambat bagi yang sudah anak-anak sudah besar gitu. Saya paham fitrah basic education itu belum lama. Tapi kemudian saya terapkan, saya mencoba belajar mempraktekkan. Dapat, endapkan, kemudian praktekkan pelan-pelan kayak gitu itu. Ya mulai. Sehingga kemudian dengan menumbuhkan fitrah anak, fitrah kita juga tumbuh kok. Insya Allah seperti itu. Maka bahasanya apa? Raise your children, raise yourself gitu bahasanya. Kalau tidak salah itu seperti itu Ustaz Hari. Jadi menumbuhkan fitrah anak-anak sehingga kemudian menumbuhkan fitrah diri. Ya. Nah, sehingga kemudian Allah itu, kalau Ustaz Hari mengatakan bahwa Allah itu akan memanggil yang tidak akan memanggil yang mampu, namun Allah memampukan orang yang terpanggil untuk belajar fitrah itu ya. Sehingga kemudian seperti halnya di hadis qudsi, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, kan seperti itu. Aku sesuai dengan prasangka hambanya, Allah gitu ya. Nah inilah kemudian belajar fitrah, ketika belajar fitrah maka kemudian kita akan didekatkan dengan orang-orang yang paham fitrah, didekatkan dengan keilmuan yang berbasis fitrah dan lain sebagainya. Itu maka kita harus
sebagai orang tua belajar fitrah. Next, Mas. Nah, ini ya tadi ya, raise your children, ya raise yourself. Next, selanjutnya. Nah, konsep menumbuhkan fitrah ini ya. Konsep menumbuhkan fitrah apa sih? Ada 3 unsur stabilitas dalam kehidupan. Dalam Islamic worldview, sebelum membahas fitrah, kita perlu memahami apa unsur stabilitas dalam kehidupan manusia. Ya, di sini disebutkan ada 3. Orientasi hidup hanya kepada Allah. Pastinya ketika kita sudah paham, oh ini kita harus belajar fitrah untuk menumbuhkan fitrahnya anak-anak dengan baik, maka yang pertama orientasinya hidup itu hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, fitrah itu merawat fitrah manusia itu supaya apa? Supaya memiliki akhlak yang sempurna. Ya. Kemudian yang ketiga, yakin ya, kitabullah itu kompas, petunjuk. Ya. Ilmu yang benar, kitabullah juga ilmu yang benar. Hudalinas, petunjuknya manusia itu kitabullah atau Al-Qur'an. Nah, next. Ya. Sehingga kemudian pada dasarnya yang ketika kita yakin dengan kitabullah atau ilmu yang benar itu, maka pendidikan itu akan mengantar anak dari fitrahnya ya menuju peran peradaban yang terbaik. Next, Bun. Nah, ini kita akan belajar tentang belajar 8 fitrah ya. Nanti kita langsung bicara bagaimana atau apa saja fitrah yang harus ditumbuhkan ya. Dari mulai fitrah iman, fitrah belajar, kemudian fitrah seksualitas, fitrah bakat, estetika bahasa, individual, jasmani, dan fitrah perkembangan. Ada sebuah contoh gitu ya. Ada sebuah contoh ketika kita bicara peran peradaban gitu ya. Pendidik itu mengantar anak dari fitrahnya menuju peran peradaban yang terbaik tadi dikatakan, bahwa sehingga kemudian manusia itu membangun peradaban. Sekali lagi, kenapa kita bicara fitrah? Manusia itu membangun peradaban, bukan menjadi kuli peradaban kalau bahasanya setar gitu ya. Dalam konsep fitrah, dalam pendidikan berbasis fitrah itu tidak berlaku lebih cepat, lebih baik. Tapi yang jelas fitrah itu, ketika bicara fitrah, kita itu seperti halnya gardener, tukang kebun. Fitrah itu kan benih. Fitrah itu benih, ditumbuhkan dengan pelan, ditanamkan ke anak-anaknya benihnya, ditanamkan pola pikir fitrahnya, seperti halnya tumbuhan, ditanam bijinya, benihnya ditanam, dipupuk pelan-pelan sesuai dengan porsinya, kan sesuai dengan porsinya. Coba kita bayangin, kita nanam biji biar cepat gede, biar cepat numbuh, bayangan kita nih, dipupuk banyak, bro, dikasih air banyak, bro, yang terjadi bukan tumbuh, tapi busuk. Ini gambarannya. Maka yang namanya menumbuhkan fitrah itu ya pelan-pelan, sesuai dengan porsinya. Sehingga kemudian fitrah, sekali lagi, fitrah tidak berlaku lebih cepat, lebih baik. Ya. Biar mulai dini, belajar mulai dari usia dini. Belajar apa? Supaya sholatnya rajin. Usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, digenjot untuk sholat, katakanlah seperti itu. Digenjot untuk hafalan. Yang namanya anak cepat hafal, iya, tapi cepat lupa. Maka Rasulullah mengatakan, ajarkan anakmu sholat mulai usia 7 tahun. Pukullah anakmu sholat ketika usia 10 tahun, tidak melaksanakan sholat. Tapi yang jelas ketika kita memukul, sebagai orang tua memukul, artinya kita punya fase 3 tahun untuk melatih. Sebelum 7 tahun, pesonakan anak-anak kita dengan menumbuhkan kecintanya kepada Allah, mahabbatullah. Itu. Tidak kemudian dipaksa dengan syariat. Syariat itu dipahamkan mulai di usia 7 tahun. Sholat itu kan adab tertinggi. Sesuai dengan syariat disyariatkan, diadabkan usia 7 tahun. Kemudian 10 tahun mulai diberlakukan konsekuensinya ketika tidak melaksanakan kewajiban sholat, katakanlah seperti itu. Dan kemudian mulai pisahkan tidurnya antara laki-laki dan perempuan. Ada sebuah contoh, Usama bin Zaid itu seorang sahabat Rasulullah yang ketika Rasulullah sudah sepuh, beliau adalah sahabat yang masih muda banget. Usama bin Zaid dalam lingkungannya, dalam keluarganya fitrahnya tumbuh sangat baik. Sehingga kemudian Rasulullah mempercayakan beliau usia 17 tahun menjadi
panglima perang Tabuk, membawa 10.000 pasukan. Rasulullah percaya karena fitrahnya tumbuh dengan baik. Maka ketika 17 tahun sudah menjadi panglima perang saat itu, kita sekarang di sini 17 tahun menjadi apa? Ya, masih remaja bahasanya. Padahal dalam konsep Islam tidak ada konsep remaja. Tidak ada teenager. Yang ada anak-anak masuk fase akil balik menjadi dewasa. Nggak ada fase remaja. Ini yang kemudian membuat kita, membuat orang Indonesia, membuat kita yang ada di sini merasa kenakalan remaja. Sebetulnya kenakalan remaja itu sudah menuju kriminal karena sudah 15 tahun ke atas itu harusnya sudah akil balik, sudah terkena beban mukallaf, sudah mukallaf, terkena beban syariat, terkena hukum kalau kemudian bicara melanggar hukum. Tapi di Indonesia diperlemah konsepnya. Sistemnya memperlemah, ditambah lagi orang tua sudah yang namanya anak-anak ya dituruti opo karpe katakanlah. SMA kita masih anak-anak. Kuliah bahkan sekalipun kita masih anak belum akil. Balik iya tapi tidak akil. Dikatakan remaja, ini yang kemudian fase-fase yang kemudian sangat berbahaya dalam pertumbuhannya. Yang kemudian kita sebagai orang tua didiklah anak menjadi pemuda, bukan menjadi remaja yang balik tapi belum akil, ya. Balik tapi belum akil. Kedewasaannya tidak dididik, ya. Kedewasaan tidak dididik namun suplai gizi habis-habisan digenjot ke anaknya. Sehingga kemudian yang terjadi adalah baliknya duluan, baliknya cepat, akhirnya lama banget karena tidak dipahamkan tidak dididik dengan kedewasaan. Siapa yang mendidik akil? Ayah. Ini ayah yang kemudian harus mendidik akilnya anak-anak, ya anak-anaknya. Orang tua sekarang itu lebih banyak mementingkan penampilan. Sing penting anakku lemu, sing penting anakku sehat, sing penting anakku gede. Anaknya pinter, iya. Tapi dewasa tidak. Bersekolah iya, terdidik tidak. Ini sehingga kemudian harus ada korelasi yang baik antara sekolah dengan orang tua. Sekolah itu tempat taklim, ya. Sekolah itu mitra, tempat taklim, bukan tempat laundry. Artinya laundry itu cuci ini ya, cuci pengetahuan di otak. Sehingga kemudian merasa aku sudah menyekolahkan anakku, aku sudah membayar mahal sekolahan, maka sekolahan yang mendidik. Kebalik, Pak. Kebalik, Bun. Didik dulu, baru kemudian kita tidak mampu mendidik dengan sudah banyak banget harus keilmuan yang disampaikan ke anaknya, baru kemudian taklimkan di sekolah. Tapi sebelum sekolah, anaknya dididik dulu di rumah. Pendidikan, tarbiyah, dan ta'dzib. Dididik dan diadabkan oleh siapa? Oleh orang tua. Gitu. Sekolah sekali lagi, sekolah itu taklim. Maka kemudian ada 3 hal yang kemudian tidak akan putus pahalanya setelah kita meninggal. Ada 3. Yang pertama amal jariyah. Yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan. Yang ketiga doa anak soleh. Ini doa anak soleh. Doa anak soleh. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Rahmatilah mereka seperti halnya mereka mendidikku. Kama rabbayani, seperti halnya mereka, rabbayani, asal kata yarbi tarbiyah. Rabbayar bi tarbiyah, mendidik. Artinya apa? Artinya doa anak soleh ini bersyarat. Kalau kemudian orang tuanya tidak mendidik, jangan harap doa anak kita sampai kepada kita. Wallahu a'lam. Ini. Maka kemudian sekali lagi sekolah itu taklim. Sekolah tempat mencari ilmu, tapi pendidikan atau tarbiyah dan ta'dzib itu orang tuanya. Ya. Kita seringkali mencari contoh-contoh. Kita mencari idola-idola untuk anak-anak kita katakanlah. Imam Ghazali itu 11 tahun itu sudah menjadi mahasiswa. 14 tahun menjadi dosen, 18 tahun menjadi mufti. Artinya apa? Belasan tahun sudah berkontribusi di peradaban, berkontribusi untuk peradaban yang terbaik. Al-Khwarizmi yang menjadi idolanya pendiri Facebook, ya. Al-Khwarizmi 10 tahun sudah tahfiz, ya. Kemudian menemukan rumus ABC yang kemudian menjadi dan algoritma. Di usia 10 tahun.
18 tahun sudah menjadi guru besar matematika. Dan kemudian keilmuannya tersebar sekarang menjadi algoritma. Belasan tahun usianya. Kemudian yang sering banget diceritakan di sekolah-sekolah di TK maupun di SD, kalau kemudian idola Islam siapa selain Rasulullah? Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, yang katanya 19 yang dikisahkan 19 atau 20 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Tapi debut penyerangannya adalah 16 tahun sudah melakukan debut penyerangannya. Menjadi panglima muda dan kemudian menaklukkan Konstantinopel yang saat itu menjadi bangsa besar, penguasa dunia. Dari hal-hal yang seperti ini, kita harusnya berpikir, kenapa sih anak-anak kita di usia belasan tahun itu bahkan menjadi beban di keluarga? Siapa yang salah? Kan seperti itu. Siapa yang salah? Sekarang kita review lah ya. Kita review PAUD, TK, kita memaksa anak kita belajar calistung. Kemudian untuk persiapan masuk ke SD katakanlah. Kemudian anak kita masuk ke SD, disiapkan masuk SMP. Masuk SMP disiapkan menjadi masuk SMA. Masuk SMA disiapkan menjadi kuliah. Kuliah dapat ijazah, kerja, selesai. Kontribusi pada negara, kontribusi kepada keluarga, kontribusi kepada peradaban. Hanya orang tua berpikir, sementing awake dhewe iso mangan, sementing awake dhewe iso sekolah, sementing oleh ijazah. Nah, ini yang kemudian harus kita rubah. Fitrah, maka kemudian kita harus belajar fitrah, sekali lagi diendapkan, kemudian praktekkan. Usia SD itu usia mumayyiz, di mana usia SD itu usia mulai 7 tahun ya. 7 tahun mumayyiz, mulai paham dengan resiko baik dan buruk, kemudian sudah bisa diajak dialog secara psikologis, ini sudah bisa menangkap, sudah bisa memahami. Jangan anggap anak 7 tahun itu sebagai anak-anak. Anggap anak 7 tahun itu sebagai calon orang dewasa. Maka dalam konsep kurikulum berbasis fitrah itu 0 sampai 6 tahun itu anak-anak, ayah sama bundanya harus dekat. 7 sampai 10 tahun itu pre-akil balih pertama. Anak laki-laki dekatkan dengan ayahnya, anak perempuan dekatkan dengan ibunya, dengan bundanya, supaya paham konteks ini fitrah seksualitas, konteks peran gendernya. Kemudian di usia 11 sampai 14 tahun, fase pre-akil balih kedua, dikros, dekatkan anak perempuan dengan ayahnya supaya idola pertama anak perempuan ini ayahnya. Supaya nanti ketika kelak menjadi manusia dewasa, dia akan melihat suamiku harus seperti ayahku. Artinya apa? Bertanggung jawab, orang yang sangat gagah, orang yang laki banget. Begitu juga anak laki-laki, dekatkan dengan bundanya ketika usia 11 sampai 14 tahun. Tujuannya apa? Supaya menghormati perempuan ketika kelak dewasa. Supaya bisa memilih calon istrinya nanti seperti halnya bundaku. Bunda yang sangat lembut, bunda yang sangat sayang keluarga, bunda yang sangat sayang sama ayah dan anak-anaknya. Itu, maka kemudian harus paham itu kurikulum berbasis fitrah. SMP, SD tadi mumayyiz, SMP itu tahapan persiapan menjadi mukallaf, paham itu tadi dipahamkan seperti itu, pre-akil balih kedua. Kemudian 15 tahun sudah mukallaf, maka harapannya dengan pendidikan berbasis fitrah itu 15 tahun sudah menemukan misi hidup. Next, Bun. Slide-nya. Oke ya, kita langsung bicara bahasanya, bahasa teknis. Next lagi. Nah, oke, stop di sini. Fitrah iman tadi. Fitrah iman. Nah, ini kita bahas 8 fitrah gitu ya. 8 fitrah yang dibahas di sini ada 7 fitrah. Nanti fitrah perkembangan itu meliputi keseluruhan. Yang pertama fitrah iman. Fitrah iman itu fase golden age-nya itu di usia 0 sampai 6 tahun. Golden age, ya. Fitrah, kenapa golden age? Karena abstrak pola pikirnya. Allah itu kalau kita anggap itu Allah itu akan dapat ditangkap dengan baik, pembahasannya ke anak-anak itu dengan imajinasi, ya, dengan imajinasi, dengan
Cek. Ya. Cek ada feedback apa ya? Suaranya. Cek. Cek masih terdengar? Masih terdengar? Sudah Bunda Ella masih clear, terdengar? Ayah. Sudah Oke, clear. siap. Oke, ya. Oke, kita bicara fitrah iman ya. Fitrah iman itu golden age-nya, sekali lagi golden age fitrah iman itu ada di usia 0 sampai 6 tahun. Di mana kita menumbuhkan keimanan dengan mahabbatullah, dengan konsep mencintai Allah, bukan dengan doktrinal. Bagaimana anak itu mencintai Allah dengan apa namanya, dengan kesadarannya. Ya, saya berkali-kali cerita yang sampai sekarang masih amazed itu. Anak saya itu di usia 5 tahun saya ajak ke Gunung Lawu. Waktu itu camping, pertama kali camping di pinggir hutan di bawah Gunung Lawu. Dalam perjalanannya mungkin sudah beberapa teman yang sudah pernah dengar gitu ya. Karena cerita ini sangat amazed sehingga kemudian bolak-balik saya ceritakan. Dalam perjalanannya kami di daerah Matesih itu kanan kiri pohon besar. Saya nyetir mobil, anak saya tanya, "Ya, itu di kanan kiri kita pohon-pohon itu sebenarnya sedang apa sih?" gitu. Saya spontan menjawab, pohon-pohon itu sedang berzikir, pohon-pohon itu sedang berdoa gitu kan. Nah, kemudian dengan begitu sampai di camp area, anak saya kemudian bercerita sama teman-temannya. Masih hilang suaranya? Cek. Bunda Ella masih hilang? Suaranya masih kedengeran nggak? Clear kok. Jelas, Oke, Bang. siap. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Dalam perjalanan itu kemudian saya cerita mengatakan kepada anak saya bahwa itu pohon sedang berdoa. Dan pada akhirnya ketika sampai di camp area, anak saya cerita sama teman-teman sebaya. Tahu nggak? Apa namanya? Pohon itu, karena di hutan ya, pohon itu sedang berdoa loh sama Allah. Teman-temannya lain pada protes. Masa iya pohon berdoa? Emang pohon itu hidup kayak kita gitu bahasanya gitu ya. Oh, kalau nggak percaya tanya aja sama ayah, guys. Yang namanya anak kan seperti itu. Saya pada akhirnya ternyata kejadian itu sampai sekarang itu masih melekat gitu ya. Anak saya itu, bahkan saya pun kalau saya anggap saya merasa kalah dengan anak saya. Ketika masuk kamar mandi saja, masuk kamar mandi itu selalu menyempatkan berdoa. Saya kadang-kadang lupa. Masuk kamar mandi berdoa. Kemudian ketika yang sering banget saya tegur gitu ya, sama bundanya tegur. Ketika naik sepeda motor bareng, udah berdoa belum, kan seperti itu. Kemudian mengatakan gini, wong pohon aja berdoa, masa kita enggak berdoa sih gitu kan. Oh iya ya. Ini yang kemudian justru tumbuh dengan hal yang seperti inilah, kemudian anak usia 5 tahun sampai sekarang usia 10 tahun, hampir 11 tahun, itu selalu mengingat kejadian itu. Sholat, yang namanya sholat. Yang selalu merasa 10 tahun itu saya waktu itu ngapain ya? Saya dulu waktu 10 tahun sholat itu susah banget. Tapi anak saya dengan kejadian seperti itu, dalam perjalanan, selalu mengatakan, ayah, bunda, udah waktu masuk sholat belum? Udah. LK sholat di mobil boleh? Boleh. Kenapa sholat di mobil? Supaya nanti kalau sampai rumah atau sampai tempat yang dituju itu, LK kalau ngantuk langsung tidur aja ya. Kalau nggak sholat rasanya deg-degan banget. 10 tahun ya, saya mikir, saya 10 tahun ngapain dia? Belum kepikir sampai situ gitu kan. Ternyata ini nih yang kemudian apa namanya, ketika menumbuhkan mahabbatullah itu seperti itu. Jadi tidak kemudian ayo nak sholat, ayo nak apa namanya, waktunya sholat kemudian telat enggak, tapi kemudian mengawalkan sholat walaupun itu di mobil, boleh nggak sih? Akhirnya saya punya cerita di usia 8 tahun itu, anak saya ajak ke Gunung Lawu, naik Gunung Lawu, kemudian di situ mulai belajar yang namanya menjadi musafir, belajar menjamak sholat, belajar apa namanya, toharoh dengan ketika tidak air, toharoh, kemudian belajar tayamum, belajar sholat dalam kondisi darurat dan sebagainya. Di situ akhirnya tumbuh, iya, namanya Allah dimanapun ada gitu ya, sehingga kemudian beribadah dalam kondisi apapun harus tetap beribadah, tetap sholat dalam kondisi dingin, dalam kondisi walaupun tidak ada air. Allah itu sangat memudahkan hal ibadah. Kesadarannya tumbuh seperti itu, ya. Sehingga kemudian fitrah iman itu dengan keteladanan orang tua. Kemudian mengenalkan nilai perintah dan larangannya itu ketika usia 7 tahun nantinya. Ya, diadabkan, disyariatkan.
Sehingga kemudian dengan fitrah iman inilah mengenal keteraturan hukum Allah di semesta. Garis edar matahari, garis edar bulan, bintang, pohon, semuanya berdoa sama Allah. Masa iya kita manusia tidak berdoa sama Allah? Kan seperti itu akhirnya, bahasanya seperti itu. Kami sering diskusi akhirnya, pada akhirnya sering diskusi tentang alam, tentang semesta. Tumbuhkan iman itu dengan ajak ke alam bebas. Ajak itu enak banget mengajarkan keimanan ke anak-anak dengan kondisi di alam bebas. Indikatornya apa kalau kemudian fitrah iman anak-anak kita tumbuh? Antusias dan gairah untuk ridho menerima perintah Allah, sehingga 7 tahun sudah enak banget, tidak usah nah ayo sholat, nah sudah begitu dengar azan, ayah Elka ke masjid ya, atau ayah ini udah betul sholat belum, ayah Elka ke masjid dulu ya mau azan segala macam. Itu jelas rasanya, masya Allah, anakku ternyata seperti itu. Baik lagi saat dulu waktu itu ngapain ya umur segitu, kadang seperti itu tuh. Sehingga kemudian benar-benar apa namanya, kalau kita sudah belajar fitrah, itu akan banyak hal yang kita akan merasa amazing dengan perkembangan anak kita. Itu bicara fitrah iman. Next, selanjutnya fitrah belajar. Slide-nya, next. Halo. Fitrah belajar. Nah, ini. Fitrah belajar dan bernalar. Golden age-nya itu di usia 7 sampai 10 tahun. Ya. Oke. 7 sampai 10 tahun itu golden age. Fitrah iman sudah tumbuh. Fitrah belajar di 7 tahun biasanya anak akan semakin banyak cerewet. Ketika anak sudah terikat dengan ilmu, ketika anak sudah senang membaca yang mengingat mana, maka akan banyak pertanyaan. Orang tua siap-siap. Yang namanya orang tua harus siap-siap, banyak pertanyaan yang kemudian kadang-kadang harus belajar bareng dengan anak-anak kita. Saya kadang terkaget-kaget dengan yang namanya, ayah ini apa sih? Elka habis baca buku ini, ada istilah apa yang sekarang sedang digandrungi banget, itu bahas Palung Mariana. Umur 10 tahun saya waktu itu ngapain belajarnya ya? Ini sudah bahas Palung Mariana, membahas yang namanya kehidupan bawah laut, yang namanya banyak hal. Saya pada akhirnya dikirimi komik hadis gitu ya. Sampai di usia 10 tahun, waktu mau ulang tahun ke-10, saya tanya, Elka 10 tahun ulang tahun 10 tahun mau apa? Mau hadiah apa? Jawabannya, ayah Elka mau kitab hadis saja boleh. Nah ini kaget ayo. Itu fitrah belajar sedang tumbuh-tumbuhnya. Dikit-dikit hadis karena banyak hal bacaan di situ, banyak bacaan yang kemudian ditarik ke apa namanya, ke Allah, ditarik ke banyak hal gitu. Fitrah belajarnya tumbuh luar biasa. Maka golden age ini interaksi terbaik itu ya dengan alam yang tadi saya cerita itu. Belajar ke hutan, belajar ke taman kota kalau tidak ada hutan, di kota tak ada taman kota. Belajar ke kebun, belajar di sawah tentang apapun, tentang biologi, tentang habitat, tentang semesta dan sebagainya. Ya kemudian tumbuhkan dengan bahasa ibu. Saya ada hal yang salah dalam saya mendidik tentang bahasa nih, tentang bahasa. Saya mendidik anak saya mulai dari kecil bahasa Indonesia. Bayangan saya itu biar tidak ketinggalan dengan anak-anak yang lain, tapi ternyata tidak. Hidup di Jogja bahasa Indonesia, begitu pindah ke Purbalingga, berinteraksi dengan anak-anak desa gitu, anak-anak di pinggir hutan, bahasanya kemudian mulai terkontaminasi dengan bahasa Jawa Ngoko. Bahasa Jawa Ngoko cepet banget ternyata nih, cepet banget. Bahasa Indonesia ini udah mulai agak kesulitan katakanlah, dan kemudian bahasa Jawa Ngoko. Saya pada akhirnya saya tersadar, ini seharusnya anak saya diajarin dulu justru bahasa Kromo Inggil kayaknya nih. Harusnya Kromo Inggil dulu gitu, baru kemudian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu gampang kan, kalau sudah terpapar di sekolahan pasti auto bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau Kromo Inggilnya telat, ini effortnya tinggi banget. Saya sekarang sedang mengajarkan bagaimana bahasa Kromo dan Kromo Inggil. Karena saya kaget juga ketika tiba-tiba LK anak saya nanya ke bundanya, Bun, lengannya di astagfirullahaladzim, ini yang salah ini. Harusnya, Bunda, anak lo jenenge minyak ini bahasa Jawa ini apa toh itu? Pudi gitu. Nah itu udah bahasa Ngoko. Saya kaget. Saya sama Bunda Meta waktu itu sampai lihat-lihatan. Ada yang salah nih kayaknya kita nih.
Artinya kita mulai saat ini belajar yang namanya kromo. Dan mulai saat ini, udah dalam beberapa minggu ini, kami mulai membiasakan diri, ya sesekali masih lupa memang, membiasakan diri untuk kromo dan kromo Injil di keluarga. Itu ya. Jadi fitrah belajar itu membangkitkan gairah belajar dengan bahasa ibu. Sempurna mengikat makna bahasa ibunya. Pastinya seperti itu. Kemudian apalagi belajar dari alam dan kehidupan. Mulai dari alam tadi diajak bertualang, diajak naik gunung, diajak camping dengan mengikat makna mengambil hikmah, menghikmahi kondisi di perjalanan. Kemudian dengan kehidupan mulai diajarkan bagaimana kita orang tua bekerja, ajak ke kantor, ajak ke tempat kerja, ajak ke tempat training katakanlah, karena saya sering mengisi beberapa training, saya ajak itu. Saya jadikan asisten. Saya jadikan asisten kemarin terakhir kita melakukan training di Banjarnegara, saya jadikan asisten. Kamu bagi soal ini ya, Kak. Kamu bagi ini ke trainernya. Mau belajar seperti itu. Dan itu mulai memahamkan, mulai dipahamkan, disiapkan menjadi akil balik, mulai dipahamkan dengan beberapa bakat. Jadi tour de talent, kami mulai mengadakan tour de talent yang masih kecil-kecil ya, ke kafe, bagaimana tentang kopi dan sebagainya. Kemudian belajar dari kopi itu dari hulu itu dari perkebunan sampai olahan, belajar seperti itu. Dan kemudian melakukan riset dan membangun nalarnya. Riset sekarang LK sedang belajar coding, melakukan riset apa saja, belajar coding, kemudian membuat scratch building sampah itu, sampah botol dan sebagainya dibuat menjadi robot. Oh kayak gini jadi nggak ya? Coba aja seperti ini. Terus kemudian coding membuat game itu ya. Seperti ini jadi kira-kira nggak ya? Oh ternyata jadi. Dan itu riset, kecil-kecilan riset. Dan kemudian saya kasih project based learning. Saya tinggal ke tempat Bude. Ayah tinggal di tempat Bude ya. Tapi 2 hari ini Aka harus punya project membuat belajar coding dengan membuat game yang sederhana. Ya itulah kemudian tempat belajar yang terbaik itu adalah kalau di kota berarti ada museum, di alam naik gunung, camping, di pasar belajar transaksi, belajar mengenal bahan pokok dan sebagainya, kemudian aktivitas dengan komunitas. Dan indikatornya apa? Antusias dan gairah untuk bernalar, belajar, selalu bertanya, meneliti pola keteraturan hukum Allah. Kenapa pagi matahari terbit dan sebagainya? Kenapa malam-malam dingin banget ya kalau ada bintang di atas banyak banget ya? Karena kami tinggal di pinggir hutan, akhirnya kalau dingin banget pasti keluar, banyak bintang pantasan dingin. Kenapa ya bisa dingin ya? Ini banyak pertanyaan yang muncul. Next, fitrah bakat. Nah, untuk fitrah bakat ini golden age-nya itu di usia 11 sampai 14 tahun ini. Maka kemudian orang tua harus aware dengan membuat portofolio. Portofolio itu kegiatan anak-anak itu difoto, kemudian dideskripsikan. Kira-kira ada yang enggak kemudian yang continue, yang kemudian bahasanya apa? Bahasanya itu berulang. Oh, anak saya senang robot katakanlah. Oh, besoknya belajar lagi tentang coding. Oh, belajar lagi tentang scratch building, tapi topiknya tentang robot juga. Oh, ini berarti bakatnya bisa jadi itu. Belum tentu ya, tapi ini kita harus aware. Buat portofolio. Kemudian membuat planning, mimpi masa depan. Kemudian tadi tour the talent kita ajak. Kita ajak anak-anak ke maestro-maestronya. Karena kemarin LK anak saya itu senang dengan kopi, saya ajak di Purbalingga ada kopi kualitas. Beliau maestro luar biasa, paham tentang sejarah kopi, tentang sampai pola membuat olahan kopi itu bisa belajar ke beliau, maestro kopi. Ada lagi belajar tentang gambar, belajar tentang coding. Ya kami kirimkan anak kami ke maestro-maestronya. Kemudian membuat peta bakat di usia 10 tahun ya. Nanti di usia 10 tahun sudah mulai di TM, talent mapping, dan permanennya kalau Abah Rama bilang di 16 tahun sudah mulai permanen nih bakatnya. Ya. Kemudian indikatornya adalah anak itu akan merasa enjoy, ya, melakukan sesuatu enjoy, kemudian easy, kemudian menjadi excellent, dan kemudian on, berbayar nantinya, dan relevan lah pastinya dengan sifat uniknya anak-anak seperti itu. Senang dengan kopi katakanlah, mulai kemarin sempat belajar mencoba bikin minuman. Senang dengan
jualan apa saja coba, katakanlah enjoy tadinya, kemudian menjadi mudah, kemudian menjadi excellent ya, enak banget segala macam, kemudian baru earn. Kalau hanya 3 saja, itu kata teman-teman itu hanya hobi. Hobi tapi tidak dibayar. Tapi kalau hobi dibayar itu berarti bakat. Bahasa seperti itu. Next. Fitrah seksualitas. Nah, ini yang kemudian ayah bunda harus pahami fitrah seksualitas yang tadi awal saya singgung, di mana kurikulum berbasis fitrah kalau sudah bicara fitrah seksualitas usia 0 sampai 2 tahun. Ananda itu dekatkan dengan bundanya karena eksklusif ya aslinya. Kemudian 3 sampai 6 tahun ayah bundanya harus berkolaborasi mendidik Ananda, kemudian di 7 tadi saya katakan 7 tahun anak laki-laki dekatkan dengan ayahnya supaya paham sebagai sosok laki-laki yang laki banget, maco gitu ya, tidak melambai. Kemudian sosok bundanya, sosok anak perempuan ke bundanya supaya apa? Supaya paham pekerjaan bundanya, besok aku jadi istri seperti apa, masakan bundanya ternyata enak, berarti aku harus seperti itu. Dan seterusnya sampai di usia 11 14 di cross, anak laki-laki ke bunda, anak perempuan ke ayahnya. Ya, indikatornya apa? Kalau fitrah seksualitas tumbuh dengan bagus, ayah akan jadi figur idola anak laki dan bunda jadi figur idola anak perempuan. Dan kemudian bondingnya akan terbangun sangat bagus. Maka kalau di tempat kami Gereja Petualang itu ada program fatherhood camp namanya, supaya melekatkan antara anak dengan ayahnya. Bondingnya ada family camp supaya melekatkan antara Ananda dengan ayah bundanya. Next. Selanjutnya. Nah, fitrah estetika dan bahasa ini yang kemudian memang jadi PR ya, jadi PR. Saya sendiri masih menumbuhkan bagaimana fitrah bahasa anak saya itu bagus ya. Menumbuhkan dan menjadikan estetika bahasa dengan nalar ya. Anak dikuatkan rasa keindahannya, kagum dengan keindahannya yang diciptakan oleh Yang Maha Indah gitu kan. Menalar pola keteraturan semesta di balik keindahannya, kemudian bahasa ibu ini yang kemudian menjadi PR kami nih ya. Mungkin sebagian besar orang di Jawa sudah anak-anak tuh pahamnya bahasa Indonesia, bahasa Kromo udah mulai hilang. Dan mudah-mudahan jangan sampai punah deh. Kita harus mulai memahamkan seperti itu. Dan kemudian indikatornya apa? Anak memiliki ekspresi dan apresiasi keindahan lewat nalar dan logika. Tugas untuk untuk anak paham dengan logika adalah tugas para ayah. Karena logika itu lebih baik diajarkan oleh laki-laki. Logikanya lebih tinggi daripada perempuan ya. Perempuan itu lebih ke perasaan. Nah, ini yang kemudian harus kolaborasi antara ayah sama bunda. Next. Selanjutnya lah fitrah individualitas dan sosialitas. Nah, menumbuhkan dan menyadarkan sosialitas. Dan fitrah individualitas kata-kata. Fitrah individualitas itu harus dituntaskan di usia di bawah 6 tahun. Maksimal 6 tahun fitrah individualitasnya harus dituntaskan. Ya. Contohnya, kenapa harus dituntaskan? Karena nanti akan, kalau tidak tuntas katakanlah, muncul sifat egois nantinya ke depan. Di masa usia 12 tahunnya mulai. Jadi usia 0 sampai 6 tahun itu kalau secara psikologis masa negativistik. Masa negativistik adalah seorang bayi, seorang anak di bawah 6 tahun itu menjadi pusat semesta di rumah biasanya. Menjadi perhatian, ih lucunya, ih comelnya dan sebagainya gitu kan. Apa-apa harus turuti, minta apa dikasih. Dituntaskan. Itu. Tuntaskan individualnya. Jangan buru-buru dipaksa untuk berbagi. Kalau si Ananda tidak mau berbagi, jangan dipaksa. Karena nanti cedera ke pengasuhannya. Yang terjadi ketika di usia bawah 6 tahun dipaksa, nak kamu berbagi ini ya sama temannya, atau berebut, nangis, kemudian, nah ini kan buat bisa main bareng, jangan sendirian, nggak bisa. Ini akan cedera, fitrah individualitasnya cedera, gitu ya. Atau kemudian merebut mainnya temannya. Nah, ini juga harus dipahamkan orang tua. Main tarik ulur. Ananda itu belum paham yang namanya konsep kepemilikan. Begitu lihat barang bagus, ini punya aku, gitu kan, seperti itu. Direbut, punya aku. Nah, ini namanya sifat individualnya muncul. Nah,
dipahamkan dulu. Iya nak, dipinjam dulu sebentar, tapi nanti dibalikin. Punya siapa? Dipahamkan mulai. Karena apa sekali lagi? Ketika fitrah individualitasnya tidak tuntas, di 12 tahun muncul, yang terjadi sampai tua, orang itu akan egois, merasa paling benar, tidak mau berbagi, dan sebagainya. Atau kemudian, ketika yang kebablasan katakanlah, ketika apa-apa harus berbagi, ayo bagi-bagi, hingga kemudian tidak paham ego, tidak paham konsep kepemilikan pribadi. Ini yang berbahaya perempuan. Ketika masih kecil, masih di bawah 7 tahun, itu dipaksa berbagi. Ketika besar, ini sering kejadian ketika sudah kuliah. Dipegang diem, ditoel diem, dipegang dagunya diem. Karena merasa kayak barang berbagi kayak gitu itu. Nggak merasa, nggak punya ego. Nah, siapa yang harus memahamkan ego ke anak-anak? Ayah lagi. Karena ego tertinggi ada di laki-laki. Ya, maka tugas ayah untuk menumbuhkan menumbuhkan fitrah individualitas itu di usia 0 sampai 6 tahun. Otomatis kolaborasi lah ya dengan para bunda gitu kan. Nah, kemudian di fase 7 tahun nih, 7 tahun mulai anak-anak dikenalkan dengan peran dan tanggung jawabnya. 7 tahun sudah bicara sosialitas. 7 tahun sudah bicara menjadi komunitas. Kemudian sudah mulai paham dengan rule of the game, dengan aturan, ya, bukan playing lagi, bukan bermain sendiri-sendiri lagi, tapi sudah mempunyai aturan untuk bermain. Itu usia 7 tahun. Nah, indikatornya maka anak akan memahami peran-peran sosial dan hukum di masyarakat. Next. Slide yang selanjutnya, fitrah jasmani, yaitu menumbuhkan dan menyadarkan potensi jasmani untuk mendukung aktivitas. Ya, fitrah jasmani dari kecil sebetulnya Ananda itu sudah paham dengan fitrah jasmani. Ya, tadi saya katakan ketika ngompol itu pasti nangis bahasanya. Sadar diri, itu kotor, Bun, itu kotor ya, nangis karena belum bisa ngomong. Tapi yang terjadi apa? Ayahnya nggak sadar, ibundanya nggak sadar. Ya, kemudian biar nggak mengganggu nanti, kasih pampers aja deh, yang pada akhirnya fitrah jasmaninya juga hilang, fitrah imannya nggak paham dengan najis, fitrah jasmani hilang, nggak ngeh dengan dia pipis sembarangan akhirnya. Nah, toilet trainingnya nggak lolos. Nah, konteksnya namanya toilet training itu harus dipahamkan nih, harus mulai dilatih toilet training. Dengan cara apa? Katakanlah dulu, kalau saya kodarullah dulu saya telaten banget ke anak saya gitu ya, dari kecil sebelum tidur ditatur dulu pipi, sebelum tidur ditatur, kemudian jarang tak pakai pampers. Saya mending ngresi ngepel lah. Qadarullah dari kecil LK tidak pernah ngompol karena sudah saya benar-benar coba untuk tatur, pagi bangun tidur ditatur lagi. Akhirnya jam biologisnya kan menyesuaikan gitu kan. Dan sampai sekarang tuh alhamdulillah. Ya, sehingga ya orang tua memang harus sabar banget ya. Tadi fitrah jasmaninya, kemudian apalagi pola makan juga jangan lebih karena pola makan yang lebih, bundanya terutama nih, ketika bundanya lebih dengan memberi asupan gizi yang luar biasa, kemudian apalagi karena ayahnya AB gitu, karena ayahnya nggak di rumah, bisa semangat biar makan biar sehat, biar biar terjamin kesehatannya, bahkan seperti itu. Tapi yang terjadi adalah bundanya lebih, ayahnya AB, lahirlah anak-anak generasi A lainnya. Jangan sampai terjadi. Fitrah jasmaninya yang kemudian harus dipahamkan, bundanya nih ngerem dikit, nah jangan terlalu banyak makan ya, nanti nggak sehat. Ajak olahraga untuk membakar kalori, ajak kemudian bersepeda. Senang kalau lihat teman-teman di Salam Perwira itu main di sawah, itu saya senang lihatnya. Itu fitrah jasmaninya tersalurkan gitu. Kemudian apalagi anak akan menjadi pola teratur ya, olahraga pagi, kemudian ke sekolah, di sekolah main lagi olahraga dengan olahraga itu main dengan terpapar dengan alam dan lain sebagainya, sehingga kemudian harapannya tumbuh fitrah jasmani dengan baik. Dan dari 7 ini maka muncullah namanya fitrah perkembangan sesuai dengan usianya, mulai dari 0 sampai 6 tahun, kemudian 0 sampai 6 tahun masa pralatih, 7 sampai 11 itu 7 sampai 10 pre-akil balik pertama, masa latih ini ya. 11 sampai 14 masa pre-akil balik kedua, persiapan untuk menjadi sosok yang akil balik.
Demikian seperti dulu dari saya. Mohon maaf kalau terlalu banyak hal yang kurang berkenan buat para ayah bunda, dan mohon maaf mungkin banyak hal yang apa ya bahasanya nampar nyampluki bahasannya, karena memang ini hal yang kadang-kadang mau nggak mau memang menampar diri kita sendiri, diri kita ya, untuk bisa sadar diri bahwa oh iya ternyata saya udah jauh dari fitrah. Belajar pendidikan berbasis fitrah itu sebetulnya sekaligus menumbuhkan fitrah kita gitu. Dan sekali lagi terima kasih, saya kembalikan ke Bunda Ela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih jazakallah Ayah Holik yang telah memaparkan tentang pendidikan berbasis fitrah. Monggo Ayah Bunda mengingatkan, silakan mengisi presensi dulu. Linknya ada di chat. Silakan. Selanjutnya, silakan Ayah Bunda hadirin yang mau bertanya. Saya buka 3 pertanyaan. Silakan. Ada mboten gini, Ki? Aku nanya deh, Bun. Nggih. Assalamualaikum Ayah Holik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya suara saya? Siap kedengeran. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau nanya, mumpung ketemu sama Ayah Holik ya, bagaimana cara mengembalikan fitrah anak yang sudah terlanjur keluar jalur karena anak itu udah kadung gede gitu. Usia berapa, Bun? Iya, misalkan dia sudah 13 tahun ke atas kayak gitu. Oke. Ya. Terus dia keluar jalurnya itu karena memiliki orang tua yang toksik. Tapi si orang tua itu tidak menyadari kalau dia toksik. Nah, terus yang berikutnya berkaitan dengan yang orang tua toksik itu, karena mungkin pola pengasuhan zaman dahulu itu yang seperti tadi Ayah Holik sebutkan ya, jadinya kan ada terbentuk bahwa ada ayah egois atau ibu yang lebay kayak gitu. Nah, untuk pengasuhan berikutnya itu kan jadinya ada celah pengasuhan ya, jadi ada celah pengasuhan. Itu gimana menyiasatinya? Apakah jadi misalkan ayah yang ego itu jadi perannya diambil sama si ibu, atau sebaliknya ibu yang lebay perannya diambil alih sama ayah daripada berantem kayak gitu. Itu kalau misalkan seperti itu akhirnya akan menimbulkan orientasi yang berbeda nggak di anak kedepannya? Gitu aja Ayah. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda siapa tadi ya? Retno. Oh, Bunda Retno, siap, Bun. Iya. Yeah. Bunda Ela langsung jawab ya, Bunda Ela ya, biar nggak lupa ya. Boleh langsung dijawab. Iya. Mengembalikan fitrah anak ya, Bun. Bunda Retno yang baik, bahwasanya belum terlambat sebetulnya kalau bicara fitrah, apalagi masih 13 tahun. Ya, orang yang sudah di atas 15 tahun juga masih bisa dikembalikan fitrahnya kok. Selama orang tua itu mempunyai mempunyai kemauan untuk bisa mengembalikan fitrah anak-anaknya. Saya sendiri dulu sempat yang namanya saya fatherless, Bun. Karena orang tua saya, ayah saya itu meninggal ketika saya masih usia 4 tahun dan kemudian tidak menemukan figur ayah. Saya sempat yang namanya temperamental, ya. Saya sosok yang temperamental, kemudian pada akhirnya saya kecemplung dengan dunia hitam dan kemudian saya rehabilitasi. Nah, di saat rehabilitasi usia saya waktu itu kalau saya nggak salah ingat 19 atau 20 tahunan. Saya masuk pesantren dan menemukan sosok figur ayah di Romo Kiai. Ini yang kemudian mengembalikan fitrah saya. Dengan cara apa? Ini buat sampling aja ya, Bun ya. Nanti saya dikembalikan ke masa kecil. Saya dikembalikan ke masa kecil dengan cara apa sama Romo Kiai? Saya diadabkan. Dengan cara waktu saya matur ke Romo Kiai, saya itu kondisinya masuk kena narkoba nih biasanya. Kena narkoba dan saya pengen sembuh. Nah, kemudian saya pengen ngaji. Romo Kiai cuma bilang gini, oh nggih, nek
baritang mriki ya bahasa Kromo Inggilan. Kalau mau ke sini, kalau mau di sini berarti jenengan ikut saya. Kemana selama setahun nih, ikut saya ke sawah, ke ladang, ke kolam ikan, kemudian ke tetangga segala macam, ngurusi masyarakat, ngurusi antara pesantren dengan urusan masyarakat. Dan selama setahun. Dan kemudian setahun berikutnya saya baru protes. Romo Kiai Nun Sewu kalau parang matur. Saya itu ke sini juga pengen ngaji. Oh, kamu tuh pengen ngaji gitu ya. Yang pada akhirnya saya ngajinya kepada ustadz yang masih muda banget. Usianya di bawah saya dan kemudian ngaji dengan anak-anak kecil yang usianya 7 tahun. Ngaji kalau sekarang mungkin Iqra ya. Dan usia saya udah 19 atau 20 tahun waktu itu. Saya mau protes waktu itu tapi kemudian melu gue manut ya. Saya ngikutin. Sampai pada akhirnya baru ngeh ya belum lama. Oh ini yang namanya saya dikembalikan fitrahnya. Kalau siang saya ngaji dengan anak kecil, saya baris sama anak kecil nih. Ngaji sama anak kecil, bareng sama anak kecil, tapi kalau besar saya dipanggil sama Romo Kiai. Ngobrolin apa? Ngobrolin tentang politik, ngobrolin tentang kitab-kitab yang apa namanya konten dewasa, kitab-kitab dewasa gitu. Kitab kuning waktu itu. Jadi kalau siang saya di anak kecil kan, kalau malam saya ditarik ke kondisi real saat itu. Yang namanya mengembalikan fitrah ternyata seperti itu. Balikin ke masa lalu, kalau fitrah individualitasnya belum tuntas, turuti, tapi tarik ulur mainnya. Ya. Ini saya menyatakan seperti tarik ulur. Sesekali diturutin, kemudian diturutin tapi dipahamkan. Pelan-pelan. Dan saya butuh waktu 2 tahun baru kemudian bisa ritme pola fitrahnya muncul. Saya waktu itu anak yang insecure, saya orang yang tertutup, introvert, tapi kemudian saya berani untuk show setelah itu, untuk ngomong di depan orang banyak. Itu yang kemudian treatment dari Romo Kiai mengembalikan fitrah saya yang hilang di waktu kecil, kemudian dijadikan anak kecil, tapi kemudian malamnya ditarik ke kondisi dewasa. Itu yang pertama. Kemudian orang tua yang toksik ya, orang tua toksik itu kan satu biasanya kebanyakan toksik karena parent karena banyak dapat info tentang kepengasuhan, atau kemudian orang tua yang toksik itu orang tua yang hanya mendapatkan warisan dari orang tua sebelumnya dan kemudian tidak mau belajar, itu juga jadi toksik. Karena bilang, wong mbahmu ya ngene iki yo, eyangmu ya seperti ini yo ngajarinnya, aku ya seperti ini. Tidak ada perubahan. Itu juga jadi toksik dan tidak sadar. Yang menyadarkan siapa? Ya orang yang tahu. Dan itu nggak mungkin langsung sadar, pelan-pelan. Iya pasti pelan-pelan. Saya juga banyak teman-teman yang kemudian tersadar ketika sudah sering kayak gini nih. Sudah sering kayak gini, kemudian sajikan data. Ini loh datanya ketika tidak ada orang tua yang ketika orang tua tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya, tidak memperhatikan tumbuh kembang anaknya. By data, secara ilmiah. Sadar atau tidak, itu urusannya Allah ya. Tapi kemudian kita yang sudah tahu, itu berikhtiar supaya orang tua atau saudara kita, teman kita itu kemudian tidak menjadi toksik, sembuh lah ya di treatment. Supaya anaknya juga tidak ketularan seperti itu. Nah, itu yang kedua yang kemudian bicara pergantian peran ya, peran antara ayah sama bunda. Nggak bisa diganti, Bun. Nggak bisa diganti. Bunda tetap bunda, ayah tetap ayah. Ketika tidak ada sosok ayah karena ayah kandung ini ternyata tidak bisa menjadi sosok ayah yang baik, maka carilah peran yang lain dengan siapa? Dengan mungkin Pak D-nya, dengan omnya, dengan kakeknya yang kemudian bisa memahamkan memposisikan diri sebagai laki-laki. Seorang ibu juga gitu. Ketika ibunya tidak bisa menjadi ibu yang baik dan kemudian ayahnya tahu nih, suaminya kita anak tahu, cari peran. Di mana? Di tantenya, di budenya dan sebagainya. Keluarga besar bicaranya. Keluarga besar di lingkaran keluarganya sendiri, keluarga inti. Cari. Nah, kalau kemudian tidak bisa menemukan, komunitas bicaranya. Komunitas. Cari komunitas yang sadar akan fitrah based education. Maka dicari sosok ayah. Dicari sosok bunda yang kemudian bisa menumbuhkan fitrahnya anak-anaknya dengan baik. Mau nggak mau harus berkomunitas, Bun. Tidak bisa sendirian. Karena namanya mendidik itu dengan berjamaah. Tidak bisa kita mendidik anak kita sendirian. Satu anak itu anaknya satu kampung. Anak kita anaknya orang satu kampung. Orang-orang di kampung juga menjadi anak kami katakanlah. Kemudian kita mendidik bareng. Tidak bisa kita kemudian
saling merasa aku paling benar, saya paling benar katakanlah, yang lain salah enggak. Kita harus sama-sama merangkul. Maka kemudian peran ayah bunda bisa diambil di komunitasnya, di keluarga besarnya, di komunitasnya. Rasulullah kan juga enggak ini kan. Rasulullah Muhammad SAW itu kan tidak mengenal ayahnya, kandung ya, karena masih di kandungan beliau sudah ditinggal ayahnya. Siapa yang menggantikan figur ayah? Kakeknya, pamannya, pamannya, katakanlah seperti itu. Menjadi figur ayahnya Rasulullah, menjadi figur sosok laki-laki yang kemudian tidak melambai. Kemudian kita kalau kemudian berganti peran, yang terjadi adalah nanti dikhawatirkan menjadi orientasinya berbeda. Kan banyak sekarang ya, banyak banget sekarang yang namanya laki-laki, anak laki-laki melambai. Karena apa? Kebanyakan feminitasnya. Banyak perempuan menjadi gahar. Karena apa? Kebanyakan maskulinitasnya. Ya. Jadi sekarang banyak teman-teman yang mohon maaf LGBT katakanlah. Ya. LGBT itu karena apa? Karena satu sosok bundanya yang lebay, kemudian ayahnya abai, itu akan muncul lahirlah generasi-generasi yang ya itu tadi gay, lesbian dan sebagainya. Itu yang kemudian naudzubillah ya, mudah-mudahan tidak sampai terjadi di anak-anak kita. Ngoten Bunda Retno, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ayah. Sami-sami. Ji, monggo ada lagi yang mau bertanya? Oh, ini ada pertanyaan, saya bacakan ya. Oke. Bagaimana cara mengarahkan anak agar mampu mengontrol emosi? Kadang tiba-tiba marah, meledak-ledak gitu. Usia Terima berapa kasih. nih ya? Ini kira-kira usia berapa nih? Oke. Cara mengarahkan anak yang temperamental gitu ya. Gak ada itu. Temperamental ya. Oke. Yang namanya mengarahkan anak yang temperamental, anak yang senangnya meledak-ledak, anak yang kemudian senangnya teriak-teriak, itu biasanya kurang sentuhan kasih sayang. Dari siapa? Ya, yang pertama bisa jadi orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya itu bisa jadi yang sangat berperan besar di sini ayah. Biasanya karena ayahnya tidak di rumah atau ayahnya di rumah tapi sibuk dengan sendirinya. Ya. Tapi sibuk dengan sendirinya. Ada ayah tapi tidak ada ayah. Gimana Gil? Antara ada dan tiada gitu ya. Ada ayah di rumah tapi yuk prosesnya ranah ayah. Nah, kemudian Indonesia kan terkenal dengan namanya Indonesia Father's Country. Indonesia negara tanpa ayah karena itu. Ayahnya sibuk kerja, pulang ke rumah, sibuk dengan kerjaannya, abe dengan anaknya. Nah, yang pada akhirnya anaknya itu kurang perhatian. Cara perhatiannya dengan apa? Dengan meledak-ledak, dengan temperamental, dengan teriak-teriak. Yang harus sadar siapa? Balik lagi, yang harus sadar itu orang tuanya. Itu gambaran. Anak itu seperti itu, gambaran dari orang tuanya. Satu, bisa jadi kurang perhatian. Ya. Yang kedua, yang pada akhirnya si anak itu mencari perhatiannya dengan cara teriak-teriak supaya diperhatikan. Semakin dimarahi, semakin meledak-ledak, gak bakal numbuh kesadarannya. Nah, yang harus itu yang bagaimana cara menumbuhkan kesadaran? Orang tuanya sadar dulu. Orang tuanya yang ditreatment ini. Kan seperti itu. Sabar, memang harus sabar kalau udah menghadapi anak yang seperti itu. Karena balik lagi, tazkiyatun nafs bahasanya ya. Menyadari diri, oh iya, anakku kayak gini artinya bisa jadi aku ada yang salah nih, perhatiannya kah atau kemudian kurang mendampingi dalam belajarnya kah, atau aku yang terlalu sibuk, saya yang terlalu sibuk, ayah yang terlalu sibuk, bunda yang terlalu sibuk, bisa jadi seperti itu. Ngoten sih Bun, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mengarahkan anak yang meledak-ledak. Matur nuwun, wallahu alam. Terima kasih. Ini ada titipan pertanyaan lagi ya. Mungkin rada sama sebelum-sebelumnya, tapi karena amanah jadi saya bacakan saja ya. Siap. Pertanyaannya yaitu, sebagai seorang ibu tunggal yang membersamai tumbuh kembang 2 anak, masih selalu ada rasa bersalah dalam hati. Maaf ya nak, kalian jadi merasakan keluarga yang tidak utuh, tapi balik lagi meyakini bahwa ini takdir. Setiap ada sesi tentang keayahan, hati itu rasanya magdeg, berjuang tanpa seorang suami atau ayah selama bertahun-tahun itu perjuangannya subhanallah. Ingin rasanya memberi yang sempurna untuk anak-anak. Seorang ibu yang harus menjadi ayah juga, itu hal yang
dilakukan bagi kami. Ibu tunggal itu adalah hal yang harus dijalani. Meski dalam perjalanan itu lika-likunya banyak. Pertanyaannya itu bagaimana bagi ibu tunggal mendidik supaya tumbuh kembang anak secara fitrahnya tetap tersalurkan ke anak. Seperti itu. Iya, tetap butuh sosok figur ya. Tidak harus jadi dari seorang ayah kandung tadi saya katakan. Tetap butuh sosok figur ayah. Tetap butuh sosok figur laki-laki. Baik itu omnya, padenya, atau kemudian kakeknya ini yang harus menjadi figur. Atau baik lagi berkomunitas. Maka sosok ayah ini bisa jadi di sekolah katakanlah. Di sekolah itu kenapa kemudian perlu ada sosok ayah menjadi figur? Di sekolahan kalau kemudian tidak ada sosok ayah, yang terjadi adalah maka fatherless lagi nanti konsepnya. Nah, itulah kemudian yang kalau kemudian kayak sekolah alam Perwira ini sudah mendeklarasi menjadi sekolah berbasis fitrah, harus ada sosok ayah yang laki banget itu. Nah, itu yang kemudian diperlukan. Diperlukan orang-orang yang seperti ini yang single parent, bunda single parent membutuhkan figur ayah buat anaknya, bisa jadi di sekolahan. Kalau tidak ada di keluarga besar, syukur-syukur di keluarga besarnya, keluarga inti ada omnya yang bisa menggantikan figur ayahnya. Menggantikan itu artinya mendidik ya, artinya menjadi idolanya anak-anak, menjadi orang yang dipandang mampu untuk mendidik omnya, pakdenya, kakeknya dan lain sebagainya. Kemudian komunitas dan syukur-syukur kayak di sekolah perwira ini yang kemudian bisa mengakomodir orang-orang atau single parent yang anaknya butuh sosok ayah gitu kan, dan butuh di sekolah perwira ini butuh nih sosok ayah yang kemudian harus maco banget nih, laki banget harusnya. Itu seperti itu Bunda. Jadi kalau memang di rumah tidak ada sosok ayah, tetap harus dicarikan ini artinya kalau memang sudah tidak, ya namanya menikah itu kan hal yang berbeda lagi ya, tapi kemudian sosok ayah ini tetap sosok figur ayah inilah yang harus dicari dengan cara apa? Berkomunitas, dengan cara ya di sekolah alam perwira mudah-mudahan karena sudah mendeklarasi menjadi fitrah based education, menjadi sekolah yang berbasis fitrah, harus ada sosok ayah yang bisa menjadi figurnya ayahnya anak-anak di sekolah. Seperti itu, wallahu alam Bunda. Insyaallah. Ada pertanyaan lagi nih ya. Saya baca dulu ya. Pertanyaannya, konsep proteksi yang baik dan tidak berlebihan kepada anak itu bagaimana, Nggih? Proteksi yang baik. Artinya kalau bukan di steril ya, bukan disterilkan anak-anak tidak kalau kepengen fitrahnya bagus, jangan deh mensteril anak supaya tidak terpapar pergaulan teman-temannya katakanlah, jangan sampai. Artinya gini, anak-anak tetap harus bergaul. Entah itu bergaul dengan anak yang dianggap dalam tanda kutip kurang baik atau kemudian dengan anak pastinya seperti itu. Nah, orang tua tuh kadang-kadang kadang-kadang melarang, nak jangan main sama itu, nak jangan. Yang pada akhirnya dia mindsetnya, oh ini anak temanku nakal nih kalau kayak gini nih, jadi nggak boleh sama bunda atau ayah kata-kata seperti itu. Nah, padahal yang namanya terpapar dengan hal seperti itu besarnya tuh nanti jangan paham. Dia akan bisa memilah, oh ini anak yang kurang bagus ketika bergaul, saya harus mengambil jarak satu. Yang kedua, saya nggak boleh meniru yang seperti itu. Tapi kalau diproteksi secara atau bahkan disterilkan dari pergaulan, ini nggak tahu. Yang terjadi apa? Justru besarnya akan terperosok ke pergaulan yang kita waktu kecil nggak tahu. Banyak kejadian kok, teman-teman yang tadinya anaknya diproteksi waktu kecil, gedenya malah jadi nun sewu. Jadi nggak jelas karena nggak tahu konsep bahwa itu salah atau benar. Paparkan saja nggak apa-apa, tapi dipahamkan. Yang namanya anak-anak main di luar, pulang pasti bawa oleh-oleh. Oleh-oleh apa? Oleh-oleh omongan yang nggak baik, omongan yang kotor. Nggak usah dimarahin, karena anak itu belum tahu konsep itu bahwa yang dikatakan itu saru, bahwa yang dikatakan sopan. Tapi pahamkan, nak, omongan itu nggak baik kalau dikatakan di depan orang tua loh. Tapi temen ngomong kayak gini, Bun, ya itu nggak ditiru, nggak sih. Jadi dipahamkan itu. Anak-anak kan paham ketika kita diajak dialog seperti ini. Jangan kemudian ketika anak ngomong yang nggak baik atau hal yang jorok atau kotor, kemudian kita marahin. Anak ini malah bingung.
Pasan aku nggak salah apa-apa kok dimarahin ya. Kan aku nggak tahu kalau itu omongannya jelek. Ini yang kemudian jadi malah anak ini antipati sama kita, nggak deket sama orang tuanya. Ini yang kemudian kita harus merubah mindset, mendidik anak itu pahami dulu pemikiran anak-anak. Ini anak ngomong kayak gini sebetulnya apa sih maunya ya? Jangan menggunakan kacamata orang dewasa, tapi gunakan kacamata anak-anak dulu. Kok ngomongnya anakku kasar banget ya? Kenapa ya gitu? Terus tanya, emang tadi kenapa? Kok seperti itu omongannya, dari siapa? Nah, baru dipahami. Ngomong yang nggak baik, ngomong kayak gitu tuh nggak baik tuh. Apalagi sama orang tua, orang sama teman ini nggak baik. Berarti nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Udah selesai. Anak insya Allah akan paham, pelan-pelan. Tidak seperti membelaikan telapak tangan ya dengan mudahnya, tapi yang jelas memahamkan itu butuh waktu, butuh effort, butuh dari hati ke hatiannya seperti itu. Wallahu alam seperti itu Bunda. Oke, oh, ada pertanyaan lagi ternyata. Oh, banyak ya? Katanya ini seru ya. Ini bukan mau pertanyaan nih, masih ada waktu nggak nih? Monggo. Oh, mungkin ini satu pertanyaan lagi. Siap, Udah siap. terakhir ya. Iya, siap. Iya, bertanya bagaimana merubah anak dengan perilaku yang kurang pas gitu. Gimana kurang jelas? Bagaimana bagaimana merubah anak dengan perilaku yang kurang pas? Oh, berarti anak itu memiliki perilaku yang kurang baik gitu. Terus bagaimana kita merubahnya gitu? Iya. Anak berubah kalau orang tua berubah, Bun. Mindset. Merubah mindset itu di orang tua dulu. Anak-anak tuh kenapa kemudian seperti itu? Karena bisa jadi satu kurang belum tahu, yang kedua tahu tapi akhirnya karena orang tuanya nggak aware atau nggak mau tahu, akhirnya kebablas. Maka kemudian anaknya ini menjadi dianggap tidak baik oleh kita sebagai orang dewasa. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama mindset kita dulu yang dirubah nih. Mindset kita ke polanya anak-anak dulu. Kenapa sih nggak baik? Gitu. Nah, kemudian diajak dialog. Anaknya diajak. Kenapa kemudian kayak gitu? Nah, apalagi kalau anak kita ya, kenapa sih harus seperti itu? Kan nggak baik bagi kamu, nggak baik bagi orang tua, nggak baik bagi kita, katakanlah. Misalnya nggak tahu nggak baiknya kayak apa ya, tapi gambarnya seperti itu. Yang penting perilakunya tidak terlalu menyimpang. Insya Allah itu akan ini kok. Selama mindset orang tua atau orang dewasa itu berubah dengan sudut pandang anak-anak, insya Allah tuh anak-anak tuh akan paham. Ajak dialog dengan bahasa anak-anak, ajak dialog dengan bahasanya mereka, bukan dengan bahasanya orang dewasa. Kalau udah usia 7 tahun, itu harusnya sudah bisa diajak dialog. Tapi kalau di bawah 7 tahun, berarti diberi teladan, diberi contoh yang baik di orang tuanya. Ya, seperti itu, Bun. Wallahu alam. Masya Allah. Jazakallah, Ayah Kholik. Mungkin ini kita cukupkan saja, nggih. Siap. Yeah. Untuk persiapan sholat maghrib. Begitu ya, ya Bunda. Ini katanya seru banget pembahasannya. Mungkin nanti ditunggu part selanjutnya. Ada kesempatan. Live, kalau saya senangnya live sih ke sekolah alam perwira wes. Ini Ya, Kodaro lagi di Jogja aja, ngepasnya lagi ke Jogja, jadi bisanya online kayak gitu. Kayak gitu, Bun. Mungkin saya dapat menarik kesimpulan sedikit nih bahwa setiap anak itu dilahirkan sudah mempunyai fitrahnya, sudah mempunyai potensinya. Jadi fitrah itu seperti benih yang harus ditumbuhkan dengan pelan, dengan penuh kesabaran, dan sebagai orang tua dan calon orang tua juga kita harus belajar memahami anak-anak, bukan cuma menuntut, tapi kita juga berusaha merubah mindset yang baik agar anak-anak itu menjadi khalifatullah yang mempunyai akhlak yang baik sesuai dengan fitrahnya. Mungkin itu saja. Terima kasih nggak ya Holik? Sama-sama, terima kasih. Jadi agenda sekolah orang tua setiap bulan pekan kedua ini telah selesai. Terima kasih Ayah Bunda atas waktunya. Mungkin boleh dihidupkan kameranya, kita foto dulu bareng-bareng. Silakan Ayah Bunda. Ikut sini. Kameranya dinyalakan buat kenang-kenangan.
kayak orang kembar. Nah, itu mau gue. Mana? Bentar. Ulangi. Oh, ulangi. Mana Puela itu? Dihitung dong Bun, dihitung. Biar nggak sah. Bella udah bisa belum? Udah kameranya kan. 1, 2, 3. Oke.